masalahnya adalah waktu cowok-cowok pada banget tuh nggak ada cewek, itu kan ruangan cowok. Terus itu siapa? Nah dari situ mulai agak takut, tapi karena mereka bareng-bareng jadi ya udah. Dan tanggung jawab mereka tuh selesai sampai ngebangunin anak-anak untuk jurit malam. Di situ si Bayu ke toilet karena kayak kedinginan gitu, terus jadi beser cenah. Terus di toilet tuh dia denger suara yang kayak ketawa-ketawa gitu, tapi suara cewek. Nah dari situ Bayu udah mulai deg-degan kayak ya Allah, ini apa? Kata Bayu, jangan-jangan si cewek yang tadi dia pokoknya udah firasat buruk. Dia bukan tipikal orang nggak mungkin ada hantu, tapi dia kayak ada cewek nih, suara cewek nih pasti dia gitu loh. Akhirnya dia nggak berani keluar kamar mandi sampai suaranya hilang. Pas suaranya udah hilang, dia keluar kamar mandi lah, dia keluar set gitu, cuci tangan, keluar lagi. Dia ngeliat si cewek itu udah berdiri aja depan pintu toilet bagian luarnya. Pintu toilet tuh ada pintu masuk sama pintu kamar mandi yang WC-nya. Nah pas pintu masuk toilet ini tuh pas dia buka, ada oleh si cewek ini. Dia face to face banget, badannya tuh kurus, tinggi, bule, mukanya pucet, gak ada ekspresi. Karena panik si Bayu akhirnya cuma bisa merem dan nge-freeze, sampai akhirnya ada temennya yang lain ngeliatin Bayu nih kenapa diem aja. Akhirnya disamperin, terus si Bayu cerita kayak wah gue ngeliat ini. Si temennya ini adalah kemana-mana jangan sendirian ya Bayu. Terbitlah pagi, di situ Bayu mulai heboh dan Hendra pun heboh juga ceritain ke teman-temannya tentang kisah si cewek yang gak tahu siapa ini tapi bule. Mereka berdua lagi jalan ke kantin, nggak sengaja kan ngobrol-ngobrol sama yang lain. Ibu-ibu kantin itu cerita kayaknya ini udah biasa cina di sini mah. Dulunya itu ada wanita namanya itu Mbak N. Katanya si Mbak N ini tuh dulu emang tinggal di daerah sekolahnya Bayu dan Hendra. Waktu tempat itu tuh masih jadi bangunan pemerintahan kolonial. Dan ada beberapa versi cerita. Ada yang bilang Mbak N ini tuh dilecehkan sampai meninggal. Ada yang bilang dia itu selir, akhirnya dia dibunuh sama istri sahnya dengan cara yang kejam. Jadi banyak banget cerita negatif tentang Mbak N ini, tapi sama-sama intinya mah Mbak N meninggal. Proses meninggalnya Mbak N itu diadili dengan gak baik. Jadi mungkin arwahnya Mbak N itu emosi, kesal, dan masih dendam. Yang jelas Mbak N ini tuh emang sering banget muncul di sekolah. Itu tuh udah jadi cerita yang biasa aja buat warga yang udah tinggal di sekolah ini lama, kayak security, ibu kantin, guru-guru itu udah biasa karena mereka udah sesering itu ngelihat Mbak N. Bahkan si ibu kantin aja cerita kalau dia udah mulai sore-sore tuh kadang dia ngelihat bayangan cewek lewat, bentuknya tuh sama persis, memvalidasi semua orang ngelihatnya bentuknya kayak yang Hendra dan Bayu ceritain. Dan kenapa bisa mereka lihat? Ya mungkin karena mereka lagi sendirian. Dari tahun-tahun sebelumnya tuh banyak banget siswa yang cerita kalau digangguin sama Mbak N. Dari situ Hendra sama Bayu tuh mengerti bahwa situasi sekolahnya emang horor. Mereka udah nggak berani buat ikut acara persami tahun depan jadi panitia. Menurut mereka itu adalah pengalaman terhoror dan kayak nggak mau lagi mereka alamin guys. Buat kamu yang punya cerita horor, misteri, boleh banget kirim di email di bawah ini, nanti aku akan ceritain. Buat kamu yang suka videonya jangan lupa like, comment, dan follow.